Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 24 sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung? Siapakah di antara kalian karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah menandai rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang-orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah lepaskan segala kekhawatiran. Hari ini gereja memperingati Santo Aloysius Gonzaga. Santo Aloysius Gonzaga yang diperingati hari ini adalah teladan hidup beriman, sekaligus pelindung kemurnian kaum muda. Seorang yang tekun berdoa, mati raga, dan rendah hati. Pada usia yang sangat muda, ia mengucapkan kaul-kaul kebiarawan, dan akhirnya pada usia 23 tahun, ia meninggal karena terjangkit penyakit pes, karena ia melibatkan diri dalam perawatan orang-orang yang terjangkit penyakit pes. Ia mengayati sabda Tuhan, janganlah khawatir akan hidupmu. Jati dirinya tidak ditentukan oleh penampilan lahiriah, tetapi oleh firman Tuhan. Dengan mengalaskan hidup pada firman Tuhan,
Ia menjadi pribadi yang unggul karena ia mampu mencintai Tuhan dan sesama dengan mengorbankan hidupnya sendiri. Bacaan Injil hari ini, Yesus meminta para muridnya untuk tidak tenggelam dalam kecemasan dan kekhawatiran. Yesus bersabda, "Janganlah khawatir akan hidupmu." Yesus tahu segala pergumulan hidup para muridnya maupun kita sebagai para pengikut Kristus. Ia tahu segala kecemasan dan kekhawatiran, kecemasan dan kegelisahan hidup kita. Maka ia mengajarkan kita untuk harus berani belajar meletakkan segala kekhawatiran dan kecemasan pada Tuhan. Kekhawatiran sesungguhnya adalah produk dari hidup yang hanya berorientasi dan mengandalkan diri sendiri. Oleh karena itulah, Yesus mengajarkan kita supaya kita senantiasa mengandalkan Dia. Saudara-saudari, kita diajak untuk percaya pada penyelenggaranya yang mengagumkan. Seringkali kita terjebak pada kekhawatiran yang berlebihan. Kita mengkhawatirkan segala sesuatu yang kadang membuat hidup kita semakin terpenjara. Hidup kita menjadi tidak damai, tidak tenang, dan terasa jauh dari sukacita. Yesus menantang kita untuk tidak khawatir akan hidup kita. Ia menantang kita tentang kekhawatiran, karena hal tersebut tidak akan membawa atau menambah apapun yang baik dalam diri kita. Kekhawatiran dan keresahan hanya akan membelenggu, menghancurkan, dan menyumbat segala produktivitas dalam diri kita. Kecewa, khawatir, ketakutan tidak akan mengubah situasi menjadi lebih baik. Kita harus belajar untuk percaya dan berharap akan rencana Tuhan. Kita harus belajar untuk bekerja sama dengan Tuhan untuk mewujudkan rencana Tuhan bagi kita. Kita belajar untuk tetap tenang dalam Tuhan. Kita belajar untuk membangun semangat hidup yang positif dalam iman, harapan, dan kasih. Maka Yesus bersabda, "Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Yesus mengajarkan hal ini sebagai bagian dari iman kita kepada kehendak Allah. Maka dengan keyakinan iman yang mendalam ini, kita terus memandang Tuhan dan segala kebenarannya, serta hidup di dalamnya. Kita membangun kepercayaan yang kokoh padanya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, dan Tuhan akan membuat dunia ini menjadi lebih baik. Saudara-saudari, mari kita keluar dari kecemasan dan kegelisahan kita dengan mewujudkan kasih terhadap sesama dalam tindakan konkret dan sederhana. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami,
agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.